Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Susilawati dengan NPM 2014 20 10 13. Saya perwakilan dari kelompok 12 akan menjelaskan konsep asuhan keperawatan sistem endokrin. Apa sih sistem endokrin? Sistem endokrin adalah suatu sistem dalam tubuh manusia yang bertugas untuk melakukan sekresi atau memproduksi hormon yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan organ-organ dalam tubuh manusia sesuai dengan yang dibutuhkan organ tersebut. Hasil sekresi berupa hormon ini langsung masuk ke dalam pembuluh darah manusia tanpa harus melalui saluran atau duktus. Sistem endokrin terbagi menjadi beberapa kelenjar endokrin, yang jika dalam satu kesatuan disebut dengan sistem endokrin. Jadi, sistem endokrin merupakan gabungan dari beberapa kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin itu sendiri ada yang menghasilkan satu macam hormon tunggal dan juga menghasilkan beberapa hormon ganda. Dan selanjutnya, fungsi kelenjar endokrin. Sistem endokrin berfungsi untuk mempertahankan hemostasis selama istirahat dan olahraga. Saraf dan sistem endokrin juga bekerja sama untuk memulai dan mengendalikan gerakan dan semua gerakan yang melibatkan proses fisiologis, di mana sistem saraf bertindak cepat, menyampaikan pesan impuls saraf. Sistem endokrin memiliki respon lebih lambat tapi lebih tahan lama dari impuls sistem saraf. Adapun secara umum fungsi kelenjar endokrin. Yang pertama, penghasil hormon. Kelenjar endokrin bertugas untuk menghasilkan berbagai macam jenis hormon yang nantinya akan disalurkan ke darah apabila diperlukan oleh jaringan tubuh tertentu. 2. Mengontrol aktivitas. Kelenjar endokrin bertugas untuk mengontrol aktivitas dari kelenjar tubuh agar dapat berfungsi dengan normal dan maksimal. 3. Merangsang aktivitas. Kelenjar endokrin juga bertugas untuk merangsang aktivitas kelenjar tubuh untuk kemudian disampaikan ke sistem saraf dan menciptakan suatu efek dari rangsangan tersebut. Yang keempat, pertumbuhan jaringan. Kelenjar endokrin juga mempengaruhi pertumbuhan jaringan pada manusia agar jaringan tersebut berfungsi maksimal. Kelima, mengatur metabolisme. Kelenjar endokrin juga berfungsi untuk mengatur metabolisme dalam tubuh, sistem oksidasi tubuh serta bertugas untuk meningkatkan absorpsi glukosa dalam tubuh dan pada usus halus. Yang keenam, metabolisme zat. Kelenjar endokrin bertugas untuk mempengaruhi fungsi metabolisme lemak, vitamin, metabolisme protein, mineral, air, dan hidrat dalam tubuh untuk agar optimal. Dan selanjutnya, kelenjar pada sistem endokrin. Pada sistem endokrin terdapat beberapa kelenjar, yaitu yang pertama, kelenjar hipofisis atau pituitari merupakan kelenjar kecil garis tengah yang kurang dari 1 cm dan berat sekitar 0,5 sampai 1 gram yang terletak dalam sel latursika pada basis otak dan dihubungkan dengan hipotalamus oleh tangkai pituitaria atau infundibulum hipotalami. Yang kedua, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terdiri dari dua lobus lateral yang dihubungkan melalui sebuah isthmus yang sempit. Yang ketiga, kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah 4 organ kecil yang masing-masing berukuran sebesar biji apel.
terletak pada permukaan anterior kelenjar tiroid dan dipisahkan dari kelenjar tiroid oleh kapsul jaringan ikat. 4. Kelenjar kalsitonim. Kira-kira 20 tahun yang lalu ditemukan suatu hormon baru yang mempunyai efek pada kalsium darah yang berlawanan dengan efek hormon paratiroid yang ditemukan pada beberapa binatang rendah dan mula-mula diduga disekresi oleh kelenjar paratiroid. Yang kelima, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah dua massa triangular pipih berwarna kuning yang terutama pada jaringan adipose. Organ ini berada di kutub atas ginjal. Yang keenam, pankreas endokrin. Sel endokrin dapat ditemukan dalam pulau Langerhans, yaitu kumpulan sel kecil yang tersebar di seluruh sel organ. Yang ketujuh, kelenjar pineal. Kelenjar pineal terbentuk dari jaringan saraf dan terletak di langit-langit vertikal ketiga otak. Kelenjar ini terdiri dari pinealosit dan sel neuroblia penopang. Yang kedelapan, kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di dalam toraks, kira-kira pada ketinggian bifurkasi trakea. Warnanya kemerah-merahan, terdiri atas dua lobus. Yang kesembilan, kelenjar kelamin atau gonad. Gonad merupakan organ reproduksi seks utama, terdiri atas testis pada pria dan ovarium pada wanita. Selain sebagai kelenjar eksorin untuk menghasilkan sperma, testis juga berperan sebagai kelenjar endokrin dalam mensekresikan hormon testosteron. Dan selanjutnya, mekanisme kerja endokrin. Kelenjar endokrin akan mengeluarkan hormon bila ada stimulus atau rangsangan. Hormon yang akan dikeluarkan kemudian diangkut oleh darah menuju kelenjar-kelenjar yang sesuai sehingga bagian tubuh yang sesuai tersebut akan merespon. Misalnya insulin yang disekresikan pankreas apabila kadar gula dalam darah tinggi. Berikut mekanisme kerja hormon secara spesifik. Yang pertama, ada stimulasi kerja enzim yang ada dalam sel. Dan yang kedua, aktivitas gen melibatkan sistem reseptor intraselular. Selanjutnya masuk ke asuhan keperawatan. Adapun kasus di sini yaitu Nyonya A usia 65 tahun, alamat Desa Siantar, Kecamatan Puri, Kabupaten Seluma, pendidikan terakhir yaitu PGSD dan sekarang sudah pensiun. Kebangsaan Indonesia, suku Jawa, agama Islam. Nyonya A mengatakan bahwa ia sudah tidak mendapatkan haid sejak 3 bulan yang lalu, dan karena itu Nyonya A sering merasakan nyeri sendi. Selain itu, seminggu terakhir ini Nyonya A merasa nyeri di sekitar vagina bila berhubungan dan sulit tidur. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum baik, keadaan emosionalnya stabil, dan kesadarannya kompromentis. Tekanan darah 170/80 mmHg, denyut nadi 74 kali per menit, pernapasan 21 kali per menit, dan suhu badan 36,5 derajat Celcius. Tinggi badan 160 cm dengan berat badan 60 kg. Setelah itu masuk ke pengkajian. Adapun identitas klien itu atas nama Nyonya A, kemudian umurnya 65 tahun,
alamat, pendidikan, suku, agama, kelahiran, itu sudah dijelaskan tadi. Kemudian ada klien mengatakan sudah tidak mendapatkan haid sejak 3 bulan yang lalu, sering merasakan nyeri sendi, kemudian merasa nyeri di sekitar vagina bila berhubungan dan sulit tidur. Kemudian adapun riwayat penyakit, itu penyakit sekarang itu klien mengeluh tidak haid selama 3 bulan, merasa nyeri pada vagina saat berhubungan. Riwayat penyakit terdahulu itu klien pertama kali haid pada umur 15 tahun. Klien tidak pernah abortus atau keguguran. Semua pernah persalinan dibantu oleh bidan dan lahir spontan. Kemudian masuk ke pengkajian fisik. Adapun di pemeriksaan tanda-tanda vital itu ada tekanan darah 170/80 mmHg, kemudian denyut nadinya ada 74 kali per menit, pernapasannya 21 kali per menit, dan suhunya 36,5 derajat Celcius. Kepala berbentuk kepala simetris, kulit kepala bersih, rambut mulai beruban, wajah tampak cemas, kemerahan, hangat, terdapat bercak-bercak kecoklatan. Kemudian ada pemeriksaan hidung, telinga, mulut, leher, dada, abdomen, genital, itu semuanya normal. Setelah itu masuk ke analisa data, di mana data subjektifnya bahwasannya klien mengatakan nyeri pada sendi, kemudian klien mengatakan nyeri di daerah tumit, klien mengatakan agak susah berjalan. Setelah itu di data objektifnya klien tampak pincang saat berjalan, kemudian eksternitas bahwa klien terdapat nodul di setiap sendi kaki. Klien tampak meringis kesakitan. Masuk ke etiologi. Dari etiologi ini perubahan produksi hormon atau psikologik. Masalahnya ini yaitu nyeri. Setelah itu masuk ke tahap diagnosis. Adapun yang didapatkan dari data tersebut, diagnosa keperawatannya yaitu nyeri sendi berhubungan dengan psikologik. Kemudian masuk ke intervensi keperawatan. Adapun nyeri sendi berhubungan dengan psikologik, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1x8 jam, nyeri sendi klien teratasi dengan kriteria hasil. Nyeri sendi klien teratasi dan menunjukkan skala nyeri. Klien sudah dapat berjalan seperti biasa, wajah klien tampak ceria. Setelah itu dikaji nyeri klien dengan skala 0,5. Berikan tindakan kenyamanan seperti buli-buli panas. Setelah itu batasi aktivitas pasien, dorong teknik manajemen relaksasi seperti imajinasi terbimbing, kemudian kolaborasi dengan dokter pemberian analgesik sesuai indikasi, seperti contohnya itu asam mefenamat. Setelah itu masuk ke bagian implementasi, di mana di implementasi ini mengkaji nyeri dengan skala 0-5, kemudian memberikan tindakan kenyamanan seperti dulu buli-buli panas, kemudian mendorong teknik manajemen relaksasi seperti imajinasi terbimbing, kemudian berkolaborasi dengan dokter pemberian analgesik sesuai indikasi seperti contohnya asam mefenamat, dan yang terakhir itu ada evaluasi. Di evaluasi ini mengatakan klien mengatakan sudah tidak terasa nyeri lagi, kemudian klien sudah bisa berjalan seperti biasa, masalah teratasi dan intervensi pun dihentikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.